Halo semuanya, kembali lagi di channel Remaja Disorientasi, channel yang membahas tentang ekonomi dan tentang pengembangan diri. Kenalin, namaku Faisal. Pada video kali ini, aku akan membahas APBN Indonesia per semester 1 tahun 2023 yang udah aku rangkum. Sebenarnya, kalian bisa melihat laporan ini di channel Kemenko di segmen live-nya. Tapi, akan banyak memakan waktu dan pastinya kalian akan males buat menyimaknya kan? Tapi tenang aja, aku sudah merangkum poin-poin menariknya. Dan ini dia rangkumannya. Pertama, kita mulai dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03% dari total target APBN, yaitu 5,3%. Kenaikan inflasi sepanjang tahun sudah menurun hingga 3,52% akibat tindakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Lanjut ke pendapatan negara. Mulai Januari hingga Juli 2023, Indonesia menghasilkan 1.407,9 triliun rupiah. Pencapaian ini 57,2% sudah terrealisasi dari target APBN. Dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik sebesar 5,4%. Pendapatan negara terbagi 3 bagian. Nomor 1, penerimaan pajak. Penerimaan pajak mulai Januari hingga semester 1 mencapai 970 triliun atau 56,47% terrealisasi dari target APBN. Penerimaan pajak kita juga terbagi menjadi 4 bagian yang bisa kalian lihat di gambar ini. Kita patut bersyukur karena setiap pos mengalami kenaikan, khususnya di PBB mengalami kenaikan sebesar 54,41%. Khusus untuk PPh Migas mengalami penurunan sebesar 3,86% dikarenakan jatuhnya harga komoditas migas. Lalu, pendapatan negara nomor 2, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 135,43 triliun rupiah. Pos ini sudah mencapai 44,67% dari target APBN, turun sebesar 18,83% dibandingkan tahun lalu. Nomor 3, penerimaan bukan pajak sebesar 302,1 triliun. Sudah terpenuhi 68,5% dari target APBN dan lebih tinggi 5,5% dari tahun lalu. Kalian mungkin bertanya-tanya, penerimaan bukan pajak itu seperti apa? Sesuai namanya, pendapatan negara ini berasal dari biaya administrasi pelayanan publik seperti pembuatan SIM, paspor, dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan BUMN Indonesia. Kemudian, belanja negara sebesar 1.255,7 triliun atau sekitar 41% dari target APBN terrealisasi. Dibandingkan tahun sebelumnya, porsi ini naik 0,9%. Setelah pendapatan dikurangi belanja, hasilnya Indonesia surplus APBN 152,3 triliun atau 0,71% terhadap PDB dan mengalami keseimbangan primer sebesar 368,2 triliun. Lalu apa sih keseimbangan premier? Bagi kamu yang nggak tahu, keseimbangan premier adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Jadi, kalau Indonesia nggak bayar utang, surplusnya 368,2 triliun. Selanjutnya, yang patut disyukuri, BMI Indonesia mengalami ekspansi sebesar 52%. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu indeks BMI, indeks ini tuh menggambarkan sektor manufaktur di suatu negara. Apabila indeks BMI di atas 50%, berarti suatu negara industrinya mengalami ekspansi atau kemajuan. Sebaliknya, kalau di bawah 50%, berarti kontraksi alias kemunduran. Indeks BMI sendiri dihitung dari pemesanan baru, tingkat persediaan barang, tingkat produksi, pengiriman bahan baku, dan kondisi ketenagakerjaan. Dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia masih mengalami ekspansi. Selanjutnya, kita masuk ke segmen ekspor-impor Indonesia, yang alhamdulillah kita lagi-lagi mengalami surplus. Terbukti pada Juni 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai 20,61 miliar US dollar. Namun, dibandingkan tahun lalu, porsi ini turun sebesar 21,2%. Kok bisa turun? Karena hal ini disebabkan oleh turunnya harga komoditas yang mengalami downfall. Untungnya, impor
juga mengalami kontraksi. Impor Indonesia sebesar 17,15 miliar US dollar atau turun sebesar 18,3%. Kan nggak baik juga kalau kelebihan impor. Hasilnya, setelah ekspor dikurangi impor, kita mendapatkan 3,45 miliar US dollar atau 52,12 triliun rupiah. Dan kalau diakumulasikan mulai dari bulan Januari hingga Juni, surplus Indonesia mencapai 19,93 miliar atau senilai 300 triliun rupiah. Meskipun volume ekspor impor Indonesia menurun, kita bersyukur karena Indonesia sudah surplus selama 38 bulan atau 3 tahun lebih 2 bulan. Ini berefek ke nilai tukar rupiah selama 2023 mengalami penguatan sebesar 4,7%. Kemudian, kita membahas capital flow atau capital outflow yang terjadi di Indonesia. Faktanya, saat ini Indonesia mengalami capital flow. Bagi kamu-kamu yang belum tahu apa itu capital flow, singkatnya, aliran dana atau modal yang masuk ke suatu negara itu lebih besar yang masuk daripada yang keluar. Sebaliknya, kalau capital outflow, yaitu lebih banyak dana yang keluar ketimbang dana yang masuk. Dana capital flow Indonesia sebesar 105 triliun rupiah, terdiri dari 86,14 triliun inflow ke pasar SPN dan inflow ke pasar saham sebesar 19,22 triliun. Terus, emang penting ya capital flow itu? Jawabannya, ya pasti. Karena hal ini dapat meningkatkan likuiditas domestik dan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi yang relatif lebih murah dan dapat mendorong aktivitas investasi mendorong perekonomian domestik. Sebagai contoh, banyak asing yang membeli SPN. Artinya apa? Artinya negara dapat dua manfaat, yaitu pinjaman utang yang lebih murah. Yang kedua, nggak tergantungan utang dalam bentuk dolar. Bayangin deh kalau hutang Indonesia semuanya berbentuk dolar. Kan bahaya banget, apalagi kalau ada peningkatan suku bunga Amerika. Bisa-bisa tambah bengkak utang Indonesia. Untuk menggambarkan seberapa bahayanya utang dalam bentuk valuta asing, mending aku lanjutkan ke segmen yang bikin deg-degan dan gak kalah was-was. Apalagi kalau nggak bukan soal hutang negara. Kan jelas, kita kan surplus, nggak mungkin tuh hutang. Faktanya, meskipun kita surplus neraca perdagangan, kita masih berhutang loh. Lah, ini gimana sih? Katanya surplus, kok nambah hutang? Kenapa kok nggak pakai uang surplusan tadi? Bukan yang ngurangin utang, tapi malah nambah hutang. Ini gimana sih? Dasar menteri pencetak hutang. Pasti itu kan yang dipikirkan kalian. Bu Sri Mulyani bilang, ada dua alasan meskipun ekonomi kita surplus, kita masih tetap harus berhutang. Pertama, kebijakan yang diambil Bu Sri Mulyani disebut penarikan utang lebih cepat atau front loading. Tujuannya mengantisipasi kenaikan suku bunga Amerika yang tinggi. Alasan yang kedua adalah menghindari volume utang yang besar dalam satu waktu. Jadi, Bu Sri Mulyani menghindari pembayaran hutang yang besar dalam satu waktu. Jadi, beliau memilih membayar hutangnya dengan bentuk kecil tapi disebar dalam beberapa bulan dalam setahun. Nah, rencananya dalam setahun Indonesia akan mengambil hutang sebesar 696,3 triliun terhadap APBN. Artinya, selama setahun APBN sudah merancang kalau Indonesia akan berhutang sebesar 696,3 triliun. Tapi hebatnya, realisasi berhutang Indonesia baru sebesar 166,5 triliun. Artinya, hingga semester 1, Indonesia cuma ngutang sebesar 23,9% dari target APBN tadi dan 15,4% menurun dari tahun lalu. Hutang Indonesia terdiri dari 157,9 triliun dari SBN dan 8,6 triliun berbentuk pinjaman. Nah, menurutku hal ini yang didukung oleh capital flow tadi sehingga kita nggak minjem dalam bentuk USD dan jumlah banyak. Belajar dari gagal bayar Sri Lanka sebesar 51 miliar US dollar, angka tersebut setara 732 triliun rupiah.
Argentina dinyatakan bangkrut gara-gara gagal bayar utang sebesar 100 miliar US dollar atau 1.510 triliun rupiah. Dan Zimbabwe yang gagal bayar hanya sebesar 4, miliar US dollar atau 67,9 triliun rupiah. Tapi kok Indonesia yang utangnya lebih gede kok masih aman-aman aja? Saat ini posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2023 mencapai 7.805 triliun rupiah. Utang tersebut setara 37,93% terhadap produk domestik bruto. Angka itu naik dari Mei yang sebesar 37,85%. Jauh di bawah 60% terhadap PDB yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Utang pemerintah tercatat masih didominasi oleh SBN sebesar 89% dan diikuti pinjaman sebesar 10,96%. Oke, itu dia rangkuman APBN Indonesia per Juli 2023. Semoga dengan kita mengetahui informasi tadi, kita jadi tidak mudah digocek oleh tokoh-tokoh politik yang berkampanye menggunakan metode menyebarkan ketakutan. Dan semoga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai ya. Dan tetap ingat, jangan hanya lihat hal dari satu sisi, tapi fokus yang memberi manfaat. Saya Muhammad Faisal Kurniawan, terima kasih.